Marindaskop. Keren. Namanya jari jempol, yang ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kita semua tidak boleh. Ini namanya jari telunjuk, yang ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kita semua tidak boleh ngantuk. Tiga. Ini namanya jari tengah, yang ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kita semua tidak boleh lengah. Ini namanya jari manis, yang ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kita semua tidak boleh nangis. Ini namanya jari kelingking, yang ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kita semua tidak boleh kelingking. Bapak hebat, Bapak hebat. Ibu sekalian, saya percaya dan yakin Bapak ini termasuk hebat karena jumlah gurunya, jumlah lembaganya terbanyak kedua setelah Lamongan. Hebat itu. Tapi apakah Bapak ini betul-betul hebat gurunya maupun semua instansi pendidikan? Terus kalau usah nyanyi nih mari. Ini dulu. Kesejahteraan sebuah bangsa berawal dari karakter kuat warganya. Tidak satupun negara di dunia ini jadi negara yang hebat, negara yang luar biasa kalau tidak memiliki karakter yang kuat. Panjenengan tahu Jepang? Jepang itu luar biasa karena mereka kuat memegang karakter bangsanya, ciri khas bangsanya. Korea Selatan negaranya hebat karena dia punya karakter kebangsaan yang kuat. Cina, India itu menjadi negara-negara yang hebat karena mereka memegang teguh karakter dan budaya bangsanya dengan luar biasa. Sekarang Indonesia dilantik pada tahun 2019, ada sebuah program namanya revolusi mental. Berarti pendidikan karakter jadi prioritas utama. Jelas lupa. Kenapa? Karena mereka semua, kita semua orang-orang Indonesia ini sudah berkeyakinan bahwa kalau bangsa ini ingin jadi bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa, harus pegang teguh karakternya hebat, maka anak-anak Indonesia harus menjadi anak-anak yang hebat. Sementara saat ini, oke next Mbak, kalau kita lihat pendidikan karakter di Indonesia, kalau saya tanya gagal atau berhasil? Kapan teman gini yang jawab? C. Pendidikan karakter di Indonesia gagal atau berhasil? Ono sing gagal, ono sing berhasil. Itulah kita loh Bang Gini. Gak apa-apa, kita meninjau dari segi yang mana. Oke next, kita lihat sekarang coba. Ini potret sebagian remaja kita saat ini. Oke next. Wah. Ketika gambar ini saya tampilkan, Pak itu sedang belajar kelompok. Sekarang itu hobinya orang-orang Lamongan itu gini, anak-anak kita itu kalau malam minggu, malam setelah maghrib, tiap malam, ya, betul atau tidak? Masuk.
Lanjut. Ini potret sebagian kita. 90 siswa SD terlibat penggunaan narkoba. Tadi malam jam 8 malam saya itu jam 8 malam tadi malam saya ketua RT. Ketua RT bayarannya akeh. Kepala bidang rangkap ketua RT. Tadi malam jam 8 malam saya ditodok tok. Kak tok itu pagar saya tek itu pagar saya itu kayak. Saya melotir begitu mau menjadi panas. Terus sambil sarungan setelah sholat isya sambil nonton TV biasa kan melotir kak kausan ya apa gitu ini karena panas. Terus saya keluar. Monolog kak wancak kak. Ada apa mas? Pak saya jadi polda. Moncin bapak, warga bapak malam ini saya tangkap terlibat narkoba. Ini kisah nyata tadi malam betul hak saya ceritakan. Mana pak? Itu sebelah selatan. Maaf itu bukan wilayah saya, Pak, kan depan rumah saya ada musola, selatan musola ada rumah, sebelah selatannya lagi. Tapi itu wilayah bukan RT saya, tapi dekat dengan rumah saya. Pak itu bukan wilayah saya, nggak apa-apa Pak. Jangan kenal RT itu, nggak kenal. Kalau itu jenengan aja Pak jadi saksi, saya akan menangkap warga ini karena terlibat narkoba. Rotok deh, ini dan ini dari satu. Terus, ya betul, Bapak ikut saya bawa KTP, nurut air, musuh polda. Terus di situ sudah ada mobil, ternyata penghuni rumah itu saya kenal tapi tidak tahu namanya karena mereka saya kan pendatang di rumah itu dari dalam terusan pindah. Ternyata betul di situ ada alat-alat sapu-sapu dan macam-macam, ada 3 orang, 1 perempuan, 1 laki-laki yang agak dewasa, satunya lagi masih anak-anak. Ternyata sudah polisi semua di situ. Saya dipoto jari barang bukti. Ini apa namanya Pak? Saya tidak kenal belas ini. Kayak aqua begini, botol aqua begini, terus kalau sedotannya ciri-ciri apa gitu. Ternyata itu dipakai pesta narkoba di situ ditangkap Polda. Ya itu saya menyaksikan tadi malam. Betul itu saya. Dan masih kecil anaknya. Oke, next lanjut. Itu sekitar kita sekarang terlibat pencurian sepeda motor. 2 pelajar SMA ditangkap polisi. Kisah nyata itu saya ambil dari internet itu. Oke, next. Nah ini. Loh ini anak-anak kita sekarang ya. Dulu ketika saya masih kecil, saya masih seusia SD itu, lanang wedok jumuritan gabi-gabian rambut-rambutan, pakai keruntel 1 sarung tuh. Aman. Bapak ibu ya gak khawatir belas kata dia lagi gak foto sepadang bulan itu. Saya ingin coba. Kisah nyata ini. Next lagi. Tawuran pelajar. Lagi lanjut. Nah ini anak-anak kita sekarang gara-gara narkoba belasan remaja terlibat tawuran antar kampung. Next, amankan 20 pelajar polisi sita celurit dan parang. Lagi dicekoki miras siswi SMP di Bogor diperkosa bergiliran. Masya Allah. Lanjut, terus. Ini yang terjadi di Widang kemarin itu. Widang itu kemarin sih. Terus lagi next. Nah ini sekarang yang sangat mengkhawatirkan kita. Kalau kita keluar malam-malam ada geng namanya geng keletih. Kalau kelompok golek getih, peluncuran kemana-mana bawa celurit. Ternyata yang itu Widang kemarin ditangkap itu 2 anak masih kecil-kecil, 3 anak, semuanya masih remaja. Sekarang apa yang kita lakukan? Panjenengan dan kita orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan, akankah kita diam saja melihat kondisi kayak ini? Sementara ini yang kemarin saya bahas, kita ini dihadapkan pada 2 mercusuar, 3 mercusuar besar yang kemarin saya sampaikan di MAN itu. Kita ini ke depan dituntut tahun 2045 Indonesia emas, harus sukses. Bonus demografi yang jumlah penduduk produktif lebih banyak daripada orang-orang yang tua. Sekarang ini kita hadapi, terakhir nanti berakhir 2036. Kalau itu lewat, gagal Indonesia itu.
Tahun 2030 kita ini harus menjadi negara maju. Kalau nggak itu ketinggalan. Negara maju itu sembarang serba cepat, internet cepat, butuh kesehatan harus cepat, semuanya harus dekat. Nek gak mau ketinggalan. Sementara siapa yang bertanggung jawab itu menjadi faktor utamanya dewa ini, guru-guru ini, karena mereka yang menyiapkan generasi-generasi penerus pemimpin masa depan itu. Nanti kau yang mau ngomong nasib piye negara kita ini. Oke, next. Tanggung jawabnya siapa? Kondisi kayak menurut orang tua jelas, keluarga. Guru adalah pendidik kedua setelah keluarga, harus bertanggung jawab. Lembaga pendidikan, iya, karena mereka menyiapkan sarana prasarana dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Tokoh masyarakat, tokoh agama, kiai, iya, harus ikut bertanggung jawab. Apalagi negara. Oke, lanjut. Sementara, Bu, kondisi siswa kita selain tadi yang ini nih, mereka lepas dari ikatan romantika sejarah bangsa. Mereka nggak ngalami penjajahan, nggak ngalami masa sorong, nggak mengalami masa paceklik. Mereka ini lahir tahun 2000-an ke atas, namanya dinamakan generasi Z atau Gen Z, generasi Z. Wes menangi enak, opo-opo cepet. Wes, nek sampean cerita nang putra-putra panjenengan kabeh, murid-murid ibu yen kena rono melaku. Sangune. Apa jawabannya? Iya Bu, saya ini kau umum menurutku. Dono cepet. Loh itu loh murid-murid kita sekarang, anak-anak kita gimana Bu saiki? Sembarang kudu cepet. Yang kedua anak-anak kita fisiknya lemah, gemulai, gak pakai kuat otot-ototnya. Jadi gampang lapo-lapo kalahan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu soro, gak tahu nyiram kembang dengan ngangkatin tong. Nggak mangan itu saiki. Kalau pengen mangan tombol-tombol HP pangan teko dhewe. Guru saiki kepengen bakso cukup repot. Wis gak tau nang plaza pesenan teko. Wis pokoke saiki Shopee paket ngono begitu. Gak tau mlaku sehingga fisiknya lemah gemulai. Mereka belum enak tok anak-anak kita sekarang itu. Mereka gagap narasi, gak patek seneng cerita. Sebab nih gue omah sak koncone gitu. Lo omah yang ngono sebenarnya gak tahu cerita. Gadget utuhnya nah HP gini. Akhirnya gagap narasi. Betul? Jalan pintas dan itu yang dihadapi anak-anak kita. Terus next. Sementara kondisi murid-murid kita di sekolah, ini tak gambar ini. Gelap, temaram atau remeng-remeng dan bersinar. Murid-murid kita di sekolah, UAB itu mesti ono sing bersinar, sing pinter matematika, pinter nyanyi. Jadi jumlah itu, akeh tadi iki. Saiki sing kuning itu licik itu. Kemudian rotok lumayan, rotok iso sembarangan, iso titik lah, tidak ngomong nurut nyambung. Ono tambah akeh titik. Terus peteng jedeg iki seru. Beler, kumbelen. Ada jas papan gak gelem, dikongkon gak tekno, ono guru nerang muter ae. Jumlahnya kayak tadi Dik. Gambaran murid itu kayak ngono sekarang. Tapi kalau ada lomba nyanyi sih digawa sing bersinar itu. Ono lomba mewarnai sih digawa sing ndi? Sing atas iku. Ono lomba mana lomba adan, lomba pidato, pildacil. Sing digawa sing ngono ku. Nah, terus saiki ayo dipikir, nasib arek sing belum-belum iki apa sing ngono ku wong ya teko guru-guru. Wong yo aku ya ro dibawe ijo. Dibawe biru. Ngono ku wong ya teko. Jadi padahal ibu wali murid itu netepno anak nang sekolah niku gak peduli anak iku beleng tak anake ayu tak anake pesek tak mancung tak megesireng kaya aku. Titip aku Bu, titip anak saya dididik yang bagus. Tapi gurune kuwi ono apa sing kesempatane ku arek sing dhuwur tok iki. Piye nasib anak-anak bangsa kita sing ngono ku mang lho sapa sing ngurus? Coba kita jadi guru ini. Coba.
Mereka juga butuh perhatian kita, butuh perhatian insan-insan pendidikan ini. Harus perhatian, butuh kesempatan. Tapi sementara kadang-kadang guru enggak langsung menunggu. Uang genang ganti sing konco nyarek sing ikai kowe. Yang bersinar itu mah. Nah sing arek sing boleh dijarno bela kok dijarno. Gak sakno. Padahal mereka juga dituntut ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negaranya kelak ketika dia dewasa. Nah, ini guru harus jadi apa istilahnya? Muhasabah bagi kita semuanya. Jadi itu. Ini aku di kemana-mana sih kayak itu kan kayak itu anakku, anak saya yang saya ceritakan. Sekarang anak saya kelas 5. Biji ini alhamdulillah lumayan kemarin hasil PTS-nya, hasil matematikanya 54. Bahasa Indonesianya 45. Bahasa daerahnya 34. Wah, naik Pak Wajib hebat biji ini kalau siswa tidak belah. Hebat. Wah, naik pendidikan kok. Itu ketika kemarin dia bangga bercerita, ayah tidak ingin tahu hasil PTS saya. Ya iyalah. Lihat, dia cuma tak belok menengkumang sambil senyum-senyum dia menunjukkan. Tak takoni, terus kamu sudah puas? Lumayan. Ya. Sing mbokne getep-getep jadi anak lumayan. Tapi Bu, coba apa yang terjadi dengan anak saya tadi? Ketika beberapa waktu yang lalu ada kemah di kecamatan, sebelum kemah dia cerita dengan bangga kepada saya, ya aku didadekno pinru. Pemimpin regu, penang, dari pinru senangnya luar biasa. Tak jak nyambangi Mbak Yunya yang mondok di Tuban sampai sana. Mbak, aku jadi pinru. Mbak Yunya yang kuliah di Malang, ditelepon, Mbak, aku jadi pinru saiki. Ternyata ibu sekalian, sak gak patek pinter-pinter ya, ketika diberi kesempatan, bangganya luar biasa. Itu lho, masih beler kita kesempatan. Nah, menurut penjenengan kok gak sakno, arek sumbelen gak tau kok nanda di belas. Kadang disopo ae gak tau. Ora usah. Ya, yuk. Aku percaya kau, itu saya mau makan kebablasan itu. Gak sampai gak bisa ngoblas, tapi kan kadang-kadang perhatian kita tuh seakan-akan arah itu lho, nak sing bersinar tok. Ya iyalah, sekolah pengen prestasi yo. Kita sebagian besar itu begitu. Yang diberi kesempatan hanya anak-anak yang begitu dan bersinar saja. Ini Bu, situasi kita. Padahal semuanya punya kesempatan yang sama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsanya. Maka kita harus introspeksi Pak. Sakjane dengan kurikulum merdeka yang sekarang diterapkan ini, kita harus menghargai setiap anak karena kita yakin setiap anak punya potensi sendiri-sendiri. Oke, gak iso matematika, gak iso bahasa Indonesia, tapi dia pinter gambar. Misalnya kayak anak saya itu ternyata yang ditakutnya yang gambar. Ketika kelas 4 itu, ibunya sering dikirim foto anak saya sedang tidur di sekolah. Kalau nak semuanya nih, karena yang pendidikan turun di sekolah ini. Karena apa? Kalau malam dia meleleh, senengannya gambar sampai malam, sampai jam 1, jam 2. Kalau di sekolah ngantuk. Tapi gurunya menegur marahin. Enggak, ternyata dia difoto dikirim ke orang tuanya. Ternyata potensinya gambar dan ini hari-hari ini sedang bangganya luar biasa. Ayah, saya dapat tugas khusus dari ustazah. Apa itu? Saya diminta menggambar teman-teman sekelas dan nanti akan dipajang di kelas untuk kenang-kenangan. Luar biasa. Mana Pak Wajio? Bikinnya kuih agak betul. Nggak begitu maksudnya. Saya ingin hanya menggambarkan bahwa ternyata semua anak itu punya potensi yang tidak sama. Mungkin dia nggak melok matematika tapi pintar gambar. Mungkin dia tidak bisa gambar, bisa nyanyi, bisa ngaji. Tuh, biarkan dia berkembang dengan potensinya. Dan guru TK tugasnya saya pikir hanya 2. Luar biasa guru TK, guru playgroup itu. Tidak dituntut anak ini harus pintar matematika, tidak dituntut pintar bahasa Inggris. Guru TK, guru PAUD hanya tugas 2. 1, menjadikan mereka berkarakter baik.
Yang pertama, yang kedua, mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan kompetensinya masing-masing. Loro itu kalau guru TK sudah berhasil itu luar biasa. Kamu guru TK yang gak mulang matematika, gak mulang bahasa Inggris, gak mulang bahasa Indonesia, maka setiap hari semua kegiatan yang kita lakukan adalah demi dua hal ini tadi, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Monotok ini guru TK itu. Tadi saya cerita di pucuk itu, pendidikan yang paling maju di dunia ini adalah Finlandia. Di Finlandia itu anak sampai umur 8 tahun, nanti dengan Google ya, tidak pernah diajari baca tulis. Gak lama pelajaran baca tulis sampai umur 8 tahun. Sekolahnya hanya 9 tahun. Mari 9 tahun SD, 6 tahun, SMP 3 tahun, 9 tahun. SMA diberi kebebasan. Mau sekolah sakarepmu, gak sekolah sakarepmu, silakan berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Mau kursus opo, mau kalau melanjutkan ya gak apa-apa, silakan. Yang diwajibkan hanya 9 tahun. Di Finlandia itu hanya 9 tahun pendidikannya karakter itu. Gak ono guru kayak PR. Tidak ada PR. Tidak ada ujian. Bayangkan. Sekolah ada ujian di guru ini. Bagaimana mengukur kemampuan anak? Anak-anak diberi kebebasan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Gurunya aku bayarannya kayak guru TK babat. Tidak babat hebat. Guru TK yang bayarannya 3 juta 10 bulan. Guru TK 10 bulan 3 juta. Babat. Ya. Jadi itu anak-anak kita guru TK jangan muluk-muluk belajar warak. Anak saya TK ini pinter matematika perkalian 100 kali 100 apa di luar kepala. Guru wayai. Sing penting anak-anak TK itu jadi anak-anak yang baik, berkarakter, nurut, berbakti kepada orang tua. Wes, itu tugas TK wes sukses. Kemudian dia kalau pinter gambar sejak kecil diarahkan kamu bakat gambar nak apa di sekolah ini sekolah lho ini SMKI jurusan seni rupa. Kamu pinter ngaji nak pondok. Kamu pinter nyanyi besok sekolah di SMKI jurusan seni suara. Kursus nyanyi supaya jadi penyanyi yang sangat terkenal supaya seperti Hati Asmara. Duh, ini kurikulum merdeka dan mengadopsi dari Finlandia tadi itu. Anak-anak diberi kesempatan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Kurikulum merdeka itu makanya guru TK ini orang pertama peletak dasar pendidikan karakter. Tidak ada lain adalah guru-guru TK karena mereka peletak dasar pendidikan karakter kedua setelah keluarga dan orang tua. Ini paling hebat memang guru-guru TK. Aku yang awalnya tidak bisa, tidak mampu saya. Kesabarannya, kebersamaannya, kekompakannya. Kalau ada apa kegiatan PI, ganti seragam. Seragamnya anyar terus. Gak oleh deh, kamu posing penting seragamnya anyar. Pokoknya guru TK jos. Bayarnya 300, glowing semua. HP ini Android kafe. Luar biasa. Ini. Oke, next. Wes, kayak apa? Ganti dia nih. Wes, sekarang ini saya titip kepada guru-guru TK ini. Kita ini dapat penghargaan yang luar biasa dari pemerintah. Satu, Bunda PAUD kita menjadi Bunda PAUD terbaik se-Indonesia. Kemarin, se-Indonesia loh yo, tak babat ini. Se-Indonesia Kongo. Se-Indonesia dan Bunda PAUD kita menjadi Bunda PAUD terbaik se-Indonesia. Karena siapa? Karena panjenengan semua. Bunda PAUD itu akan hebat karena ada guru PAUD. Bagaimana dia hebat kalau guru PAUD? Kalau guru PAUD itu hebat karena siapa? Karena guru PAUD semua menjalankan program-programnya ada. Kebiar PAUD ada, pulang gak kekal ada, macam-macam. Guru PAUD menjalankan semua program-programnya. Karena program-programnya diadopsi, maka dinilai oleh pemerintah. Bunda PAUD kita, Bunda PAUD yang hebat karena mampu menggerakkan semua insan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Lamongan. Penghargaan yang kedua kemarin untuk Kabupaten Lamongan di Hari Aksara itu sebagai inovasi literasi terbaik se-Jawa Timur.
Pak Jawa Timur wakil 38 kabupaten kota sing menang Lamongan. Karena apa? Karena ulama kekal. Kurikulum Lamongan berbasis kearifan lokal. Sok guru bangun nyuting. Iya, kamu ini biasanya. Yang ketiga kemarin tempat penghargaan pelaksana IKM terbaik. Terus komunitas belajar intra sekolah terbaik. Pelaksana PMN terbaik. Pemerintah kabupaten pemerhati terhadap PAUD terbaik. Luar biasa. Semuanya tentang guru PAUD semua dan dapat pengakuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Karena guru PAUD semuanya Lamongan. Luar biasa. Nah, sekarang ini saya titip ada program pemerintah, program Pak Kepala Dinas yang harus disukseskan. Karena Bapak ini kota kedua setelah Lamongan, yang kota kedua ya setelah Lamongan kan Bapak. Maka jangan sampai ketinggalan dengan kecamatan-kecamatan lain. Saat ini ngomong Pucuk itu memang kalau saya ini karena paling tinggi Om Pucuk. Kalau tapi ojo kalah, Bapak tinggi dulu maksudnya. Tapi walaupun misalnya Pucuk kan Bapak tadi misalnya Pucuk dewe. Tapi dalam hal ini aja mau kalah karena pautnya lebih banyak. Program ini namanya Kilau Pelana. Oh, nanti Pak Korwin sudah menyampaikan itu Kilau Pelana itu. Kilau Pelana itu adalah program menanam satu murid satu pohon. Oh, ya bisa. Tapi ini sampai kan dulu mau jenengi. Kilau Pelana, gerakan pedulungan satu siswa satu pohon menuju Lamongan hijau dan asri. Kilau Pelana, satu murid menanam satu pohon. Mengapa ada program itu? Ada 3 tujuan yang penting. Pertama, supaya anak-anak kita memiliki rasa tanggung jawab sejak usia dini. Jadi setelah itu ditanam, nanti kalau khusus untuk TK dan playgroup, yang menanam itu adalah anak bersama orang tua. Karena anak playgroup dan TK dianggap belum mampu untuk melakukan itu dengan baik. Kalau SD, SMP ditanam sendiri. Kalau TK dan playgroup ditanam bersama dengan orang tua. Nanamnya di mana? Satu, yang pertama prioritas lingkungan sekolah. Kalau lingkungan sekolah tidak mampu bekerja sama dengan Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Lurah untuk ditanam di jalan-jalan di lingkungan sekolah. Dan ini tujuannya menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Kenapa? Karena selesai ditanam, perawatannya sampai pertumbuhannya anak diharapkan ikut bertanggung jawab. Kalau ini banyak rumputnya, diambil rumputnya diwatur misalnya. Kalau memang ini kurang subur, beri pupuk kandang maupun pupuk urea supaya subur. Kalau ini nanti musim kemarau kok tidak ada hujan, anak bertanggung jawab bersama orang tua untuk menyiram. Supaya anak memiliki rasa tanggung jawab bagaimana tanaman yang ditanam ini bisa tumbuh dan hidup. Yang kedua, ditanamkan kepada anak biar anak ini berbuat kebaikan untuk orang lain dan lingkungan. Dengan menanam pohon, kalau pohon ini sudah besar akan tumbuh memberikan tambahan oksigen. Yang kedua, karena tanaman ini diharapkan tanaman yang berbuah, tanaman produktif, buahnya biarlah dinikmati oleh masyarakat maupun sekolah. Kalaupun ini sudah memberikan manfaat, biarkan diikhlaskan ini jariah anak-anak kita kepada lingkungan. Yang ketiga, tujuannya adalah supaya anak berkembang literasinya. Pohon ini nanti dinamai pohon literasi. Dari pohon inilah diharapkan tumbuh dan berkembang literasi pada diri anak. Literasi ini tidak hanya membaca, tidak hanya menulis, juga bercerita. Melalui pohon ini anak akan tahu kapan ditanamnya, mengapa milih pohon ini, kemudian bagaimana prosesnya supaya tumbuh, dengan siapa. Anak bercerita. Suatu saat anak diajak kunjungan ke situ oleh gurunya, melihat tanamannya masing-masing, kumpul di sekolah menceritakan bagaimana kondisi tanamannya. Demikian juga nanti kalau dewasa, anak-anak punya cerita terhadap pohon yang hidup ketika dia dewasa, bagaimana perkembangannya. Kalau dia berbuah, dia di dalam pusat punya kenangan terhadap pohon yang dia tanam. Ini mengapa ada program ini, dan ini nanti akan dilaunching oleh Kabupaten Lamongan pada tanggal 18 sampai 20 Desember. 3 hari itu nanti waktunya. Sekarang sudah mulai disiapkan di bawah komando Pak Korwil, Pak Penilik pengawas.
ini kan sudah mewakili sekolahan semua, mulai sosialisasikan. Program itu namanya program Kilau Pelana. Kemudian yang kedua, yang program yang sudah lama tapi ini dibangkitkan kembali, Sekolah Ramah Bu. Sudah mengenal kan sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak itu ada tingkatan mau,